Ini di buku itu, buku SPM itu halaman 175, ya. Fungsi poros, kita lihat. Di sini fungsi poros ada 3. Ini suara saya sudah jelas belum ini? Jelas, Pak. Oke, ya. Poros pendukung. Poros transmisi pendukung itu hanya untuk mendukung saja. Contoh roda, porosnya roda ban, mobil, sepeda motor, pedati, cikar, becak, kereta api, lah itu poros pendukung. Kalau poros transmisi ini mentransmisikan daya biasanya. Contoh poros transmisi, contohnya kalau di ini poros yang dipakai untuk puli atau roda gigi di mesin bubut itu kalau dibuka, nah itu selain mendukung juga dipakai untuk mentransmisikan. Untuk mentransmisi saja, sorry. Kalau yang gabungan itu ada, itu contohnya, ya biasanya roda gigi itu yang besar-besar. Seperti yang di pabrik gula itu selain mendukung juga untuk memindahkan daya. Melihat keadaan poros, ada poros lurus, poros sengkol, poros fleksibel. Fleksibel itu yang bisa nekuk-nekuk itu ya. Poros pejal, poros berlubang, saja ada pejal dan berlubang. Terus poros bentuk tertentu, nok untuk di sepeda motor, mobil itu ya. Terus motor poros melihat arah gaya, nah ini radial. Ini tegak lurus terhadap sumbunya. Poros aksial, ini yang searah dengan sumbunya. Terus ada aksial dan radial, yaitu ada yang searah dan ada yang tegak lurus. Poros diam, contoh ini, porosnya pendukung kereta api itu ya. Bentar. Wah, listriknya mau mati. Iya, roda ini bebannya kalau pas di tengah ya tinggal bagi dua gitu aja. Dukungan di sini ya. Nanti menghitung momen dan sebagainya. Saya di ilmu kekuatan bahan atau mektek sudah ahli kan, saudara sudah bisa ngitung itu ya. Ini bedanya apa dengan yang pertama tadi? Coba ini perhatikan sama di sini, bedanya mana? Ini perhatikan ya, sama tapi tak serupa, serupa tapi tak sama. Nah ini pendukung rodanya di dalam, yang didukung di luar. Ya, kalau ini
dukungnya di dalam, rodanya di luar. Apa beda nanti? Ya beda. Sebenarnya prinsip dasarnya sama, ngitungnya sama. Ini poros untuk puli, ya. Kalau puli mepet seperti ini, biasanya beban bending diabaikan. Hitung hanya beban gesernya saja, ya. Beban geser di sini. Karena terlalu pendek, apa nggak ada momen? Ya ada, tapi kecil sekali. Momennya itu gaya di sini dikalikan jarak ini. Momen kan gaya dari jarak. Nah ini roda ulir ini ada gaya aksialnya juga, poros transmisi. Nah ini contoh poros transmisi, ini nggak dukung sama sekali ya, tapi tetap gayanya itu ada. Ini dukungan di sini pakai roda gigi, jadi poros-poros di sini untuk mentransmisikan. Tapi ini pendukung juga, karena ini beban mentransmisikan yang sini ya. Tapi poros yang di sini yang mendukung. Nanti hitungannya beda ya. Yang lalu yang sudah faktor keamanan itu ya. Ini juga mentransmisikan daya. Poros kopling, poros gardan ini mentransmisikan daya tanpa menerima beban. Ya, ini transmisi, ini roda gigi ya, ini koplingnya. Jadi ini tidak mendukung sama sekali. Ya. Poros fleksibel, ini bisa nekuk-nekuk ya. Nah, isinya poros fleksibel biasanya ketiga. Kita sudah tahu ya, di umum banyak. Poros pendukung, bentuknya seperti ini. Kenapa kok bentuknya kecil, besar, besar? Nah ini hitungannya berdasarkan momen nanti, berdasarkan beban. Itu ya, ini bisa kita lihat. Ya. Poros sengkol ya. Poros sengkol, ini poros sengkol juga sama. Terus ini transmisi. Nah, saya kira nggak masalah itu. Kemudian langsung aja kita ke perhitungan, karena poros-poros nanti bisa dilihat di ini, di umum ya nanti. Nah ini mulai poros pendukung, ya ini bebannya kita lihat. Kalau bebannya simetris ya gampang. Kalau di sini misalnya F, hubungan di sini ya setengah F, setengah F. Tapi nanti tidak mungkin satu, ada dua, ada tiga, ada lima. Nah itu harus dihitung gaya dukungnya berapa untuk menghitung momen-momen di sini. Jadi magnetiknya jangan hilang. Ya, kalau magnetik kemarin dapat D ya mungkin saya harus ngulang. Ini kan banyak A, B, C ya. Itu sudah canggih kan. Nah kalau ini contohnya gampang ya, dukungan A dan B, RA sama dengan RB setengah F, sudah. Nah kalau di sini ada gaya mungkin tambahan beban, tempatnya di tengah, berat sama aja. Nah, berat beban poros, beban dukung. Jadi kalau porosnya dihitung, itu dianu sendiri, ada hitungan sendiri, itu ya. Tambahan ini ditambahkan. Gaya pada permukaan bantalan, ini yang terjadi, ya.
bantalan sini, RARB itu, RARB itu ya. Kemudian kalau kita lihat seperti ini, wah ini tekanan, oh ini tembusnya naik ya. Ini dihitung berdasarkan tegangan bending. Saya tidak menerangkan tegangan bending karena di MACTEC sudah, langsung kita pakai saja. Jadi gaya ini porosnya, ini pendukung. Kita belum menghitung bantalan ya. Bantalan nanti ada hitungannya sendiri. Ini hanya menghitung porosnya saja. Ya, tegangan yang terjadi yaitu gaya di sini tadi, ya. Terus kali jarak momennya ini. Gimana? Ya, jarak ini. Ya, L0. Terus dibagi Pi per 16 di 0 pangkat 3. Ini istilahnya momen kelembaban ya. Momen tahanan momen ya. Ini ya. Tahanan momen. Nah, sehingga nanti bisa dihitung. Terus supaya aman gimana? Nah, kemarin tegangan. Nah, di sini beban dinamis, faktor keamanannya bisa diambil berapa yang lalu? Yuk. 12, oke, ya, benar ya. Nah, 12 supaya aman. Jadi nanti kalau ST 40 ya, ST 40 dibagi 12, berapa? Ketemu 3,3 ya. Kilogram per milimeter persegi. Kalau kamu jadikan senti ya tinggal naikkan aja. Ini satuan ini tergantung dari D0-nya. Kalau di sini mili ya mili, senti gitu ya. Jangan terus rumusnya gini, padahal ukurannya mili langsung ini senti ya, salah. Ya, berarti. Nah, ini ada perjanjian. Ini tegangan lentur yang diizinkan. Tegangan lentur pada penampang yang terjadi. Nah, ini kita lihat tegangan lentur. Yo, ini kebalik ini. Yang lentur izin itu biasanya ada strip atasnya. Jadi tegangan yang terjadi itu harus lebih kecil dari tegangan izin. Tuh ya. Agar jangan terlalu besar lenturan, maka jarak antar leher poros tak boleh terlalu besar. Lebih kecil dari 100 diameter. Ini maksudnya. Ininya itu. Kalau diameternya 5 mili misalkan. 5, ini nggak boleh sampai 500 gitu kan. Tapi kan nggak mungkin. Hal-hal itu nggak jadi pedoman. Yang penting kamu nanti bisa muncul. Nah, kalau bebannya miring gini gimana? Ya kamu hitung dulu. Reaksi sini, nah harus hitung nanti. Contohnya ini. Momen titik A, titik B, dan sebagainya, nanti ketemu RARB. RARB, ini saya nggak ngulang loh ya, ini di MACTEC sudah semua. Ini cuma lari ketikanya. Nah, sudut lentur ini diajari. Kita tinggalkan dulu sudut lentur. Bahan poros, baja, keras biasanya. Kandungan karbonnya biasanya ini 0,2 sampai 0,3%. Ini sangat detail ini sampai bahan-bahan. Nah, ini istilahnya tadi momen tahanan. Ini untuk beban buntir, momen buntir. Tahanan buntir dikalikan tegangan. Nah, ini baru tegangan buntir yang diizinkan ada stripnya. Untuk poros pejal, nah, bedanya ini.
umumnya nanti kamu lihat di Surakarta juga ada penurunan ini. Tapi pakai ini aja langsung boleh. Pi per 16 di pangkat 3 atau 0,2 di pangkat 3 itu di kuadrat ini di pangkat 3 ya. Jadi itu diameter. Kalau langsung aja lihat contoh soal karena tekanan dan sebagainya kan sudah diajarkan dulu. Nah, tuh ini langsung kopling. Kopling nanti ada sendiri, nggak cari soalnya perhitungannya yang poros. Yuk, STM sudah tingginya seperti ini. Gas. Itu dasarnya, sekarang kita lihat yang di Sularso. Dasar perencanaan. Nah, di sini agak rinci nanti ya, perhitungan poros, poros mulai halaman 1. Poros tampil ini dan sebagainya sama dengan tadi. Bahannya kita baiknya buku ini sudah lengkap. Jadi S30C nanti material-material itu ada di sana. Ini mengalami proses hidupnya penormalan, kekuatan tariknya sekian. Ini ultimate stress ya. Nanti tinggal membagi kalau bebannya beban dinamis bagi 12 ketemu 4 kg per milimeter persegi. Perhatikan. Kalau baja poros biasanya ST60 ini, S45CD ini, atau ini S50C. Tuh. 50 ini artinya bukan kekuatannya ya. Kalau ST50 itu kekuatannya 50 kg per milimeter persegi. Tapi kalau ini kadar karbonnya 0,5 kadar karbonnya. Stil dengan kadar karbon loh. Ini 0,3. Jangan biru ya. Nanti tes akhir di skripsi ditanya itu. Karena ada pengujian material. Pengujian tentang material. Krom dan sebagainya ada. Nanti tinggal lihat tabel. Jadi kalau mengerjakan soal tinggal lihat tabel itu ya. Ban poros untuk kendaraan rel. Wah, ini ada sini. Penggolongan baja secara umum. Ini kadar karbonnya tadi ya. Baja agak keras tadi. Jadi S30C itu 0,3 ya. S50C itu 0,5% kadar karbon. Ini perhatikan, nanti kalau tes 90% ditanya itu. Tes maksudnya, tes tugas akhirnya. Bukan tes ini. Kantor baca, sudah ini tinggal melihat menurut JIS, menurut IC, menurut DIN, ada semua ya. Diagram Ali merencanakan poros. Nah, bisa dilihat di sini ya. Apa dulu, start, dan sebagainya. Jadi, coba baca dulu benar.
kegorengan. Start ya, Pak, perhatikan. Ini untuk poros transmisi saya kira mestinya. Nah, merencanakan poros dengan bahan puntir. Oh ya, transmisi. Transmisi itu hanya biasanya puntir, daya bekoknya, beban bekoknya itu kecil. Kita lihat. Jadi di sini daya yang diperlukan ya, yaitu daya atau power. Terus putaran. Kalau sudah tahu itu, maka kita bisa mencari bebannya. Karena torsi itu kan, torsi itu kan beban dibagi putaran. Kemarin kan bagi omega, sudah tahu kan ya. Faktor koreksi. Nah, kita pakai faktor keamanan. Tidak pakai ini tidak apa-apa. Nanti pakai faktor keamanan dari bahan yang ada itu langsung. Misalkan S30C ini dipakai untuk transmisi, bebannya dinamis, pakai 12 boleh. Kalau di sini lebih rinci lagi. Ya, ini daya rencana yang direncanakan itu nanti akan lebih besar dari yang ini, yang apa namanya, yang ada. Misalkan gini, poros ini mentransmisikan 5 kW, 5 kW. Kita merencanakan biasanya tidak boleh pakai 5 kW, harus lebih besar. Lebih besarnya berapa? Tergantung faktor koreksi. Kalau faktor koreksinya dipakai untuk apa? Nah, itu beda lagi. Untuk tumbuk sudah beda. Untuk menumbuk, ya. Untuk beban bolak-balik juga beda lagi. Itu. Jadi ada PD di sini ya. Nanti di bawah ada itu. PD itu dari faktor koreksi dengan P yang di atas ini. Momen puntir yaitu power D ini dibagi omega, sudah tahu ya. Terus untuk faktor keamanan ini, faktor keamanan, safety faktor 1, safety faktor 2. 1 untuk apa, 2 untuk apa, biasanya untuk bahan dan sebagainya. Terus kekuatan dari bahan itu poros, ya. Ini, terus tegangan geser. Yang diizinkan berapa? Kemarin paling tidak 0,8 dari tegangan tarik, itu kan ya. Saya singgung yang lalu. Faktor koreksi untuk momen puntir K ada sendiri. Faktor lenturan CB ada sendiri. Nah, diameter poros DS simbolnya milimeter. Terus jari-jari filet dari poros bertangga. Jari-jari filet itu ngerti maksudnya. Jadi antara kalau poros itu bertingkat ya, sebentar. Saya carikan di sini gambar poros. Nah, ini loh. Sedangkan ini itu tidak boleh langsung lancip ya. Ini langsung lancip, nanti putus, ini gampang putus. Nah, ini ada jari-jarinya itu. Ini ada lengkungan. Perhatikan ya. Ini bengkel-bengkel bubut untuk membuat poros itu dia sudah tahu. Tahunya dari mana? Dari pengalaman itu. Kalau kamu nggak usah pengalaman, dari ilmu ini sudah tahu. Oh, ini harus ada R-nya di sini. Karena kalau ini tegak lurus persis, putus, gampang sekali putus. Itu ya. Kenapa putus? Ini bahan. Bagi elemen mesin. Lagi. Ini perhitungan yang paling sederhana loh ya, pakai rumus yang apa, flowchart ini. Faktor keamanan, faktor konsentrasi tegangan pada poros bertangga, ada ininya.
terus tekanan geser yang terjadi, nah, sehingga ada faktor koreksi seperti ini. Tuh ya. Kemudian diameter poros ketemu, bahan poros, perlakuan panas, jari-jari dilihat dan tangga, jadi ukuran poros semua sudah ketemu, berhenti. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, perhatikan. Ini buku ini juga yang dipakai di ITB dulu ya. Sekarang tapi nggak tahu. Tapi saya kira masih tetap. Ini satu ITB lah. Kita pakai ini karena ini sederhana. Kalau kita lihat sederhana sekali. Kita pakai integral diferensial. Jadi power yang direncanakan PD tadi di atas ada FT faktor koreksi dari power yang tertulis di nameplate-nya. Kalau motor listrik 5 kW tadi ya 5 kW, tapi waktu ngitung porosnya jangan pakai 5 kW. Nah, ada faktor koreksi tergantung dari ini. Mbak, perhatikan. Daya rata-rata yang diperlukan 1,2 sampai 2. Daya maksimum yang diperlukan 0,8 sampai 1,2. Daya normal 1 sampai setengah. Nah, poros nanti dipakai untuk apa? Gitu. Kalau untuk beban bolak-balik dan misalkan cepat, maka daya rata-rata yang diperlukan ini. Jadi kita pakai yang 1,2 sampai 2,5. Sampai 2. Berapa? 1,5 boleh, 2 boleh, 1,2 boleh. Kalau daya yang diperlukan maksimumnya tidak sampai tinggi, misalkan untuk pompa enggak kerjanya kontinu seperti itu, bisa pakai ini. Artinya 1. Kalau 5 kW ya PD-nya berarti 5 kW. Bahkan lebih kecil boleh. Tapi pada umumnya 1 lebih. Kalau daya normal 1 sampai. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sini nanti ada contoh, jadi tinggal mengambil, setelah itu kita latihan. Nah, contoh ini. Jika daya diberikan pada dalam daya kuda PS, ini kudanya Jepang ini ya, PS. Ada PK, kalau PK itu power kuda Indonesia, ada HP, horsepower, itu beda-beda. Kalau horsepower itu 746 watt, kalau PS, kalau TK, tenaga kuda, itu biasanya 735, kalau PS ini 734, ya sekitar itu ya. Tapi pada umumnya, nah ini ada 735, pakai sama berarti PS. Hasilnya enggak 734. 0,735 kW atau 735 watt. Hal-hal kecil ini harus dipahami. Nah, ini kemarin bahwa power itu torsi dikalikan apa? Omega. Ini kan sudah kita singgung ya, kalau tidak salah. Pastinya bukan. Tapi ini di Matek sudah ada. Nah, omega itu satuannya apa? Lupa Anda. Radian per second. Apa? Radian per second. Radian, ya. Radian per detik. Hanya 2 pn per 60 karena putaran itu pada umumnya RPM. Ya. Terus ini 1000 dibagi dari mana 1000 itu? Torsi dibagi 1000. Sehingga torsi bisa rumusnya seperti ini. Bagi 102,
karena satuannya tadi. Ya, dalam PS. Ini ada hitungan sendiri nanti. Nah, tidak pakai ini pun rumusnya boleh. Kamu pakai bisa, tapi PD tetap dihitung di sini nanti ya, lebih aman. Jadi ya pakai tabel ini. Terus rumusnya tidak pakai ini. Kamu tulis saja P sama dengan T kali omega. Kamu tulis. Tidak usah pakai ini. Ya, P, D, atau ini power yang direncanakan. PD sama dengan T besar kali omega. Ya, biar enggak bingung. Yang umum, ini umum ya. Kalau ini sudah ada perjanjian nih satuan PS macam-macam. Ini kilogram per milimeter, nah itu. Padahal jadikan meter, makanya bagi 1000 gitu. Sudah, omega itu apa rumusnya omega? Ini rumusnya omega itu. Kamu tulis. Yang saya stabilo ini. 2 Pn per 60 omega itu. Ya. 2 Pn per 60. Torsi tadi satuannya apa? P satuannya. Kalau di buku ini KW ini. PS ini tadi. Kilogram milimeter. Tapi nanti pakai Newton meter. Kamu tulis. Di belakangnya torsi itu satuannya Newton meter. Itu yang lebih gampang nanti ngitungnya. Newton meter. Terus sehingga PD ini satuannya watt. Ya, PD itu watt. Jadi angka ini nanti nggak perlu. Angka ini nggak perlu sudah. Jadi omega kamu hitung sendiri. Terus PD hitung dari sini tadi. Ketemu berapa watt sudah. Terus torsi ketemu. Itu ya. Nah, terus pakai ini. Kalau ini rumus umum ini ya. Nah, ini torsi tegangan buntir ini ya. Sama dengan torsi dibagi tahanan geser atau tahanan buntir. Pi D pangkat 3 per 16. Pi dibagi 16. Atau 16 bagi pi itu 5,1. Ini pendekatan. Kamu tetap aja pakai. Nah, ditulis di situ WT ya, WT, W besar T kecil atau tahanan buntir. WT sama dengan kamu tulis pi D pangkat 3 per 16. Pi D pangkat 3 per 16. Ya, jadi di sini setelah menghitung ketemu torsi ketemu tegangan ini. Tuh, ya. Tegangannya nanti satuannya apa? Kalau tadi Newton meter, terus ini milimeter, DS-nya milimeter, sehingga tegangannya jadinya apa? Ini Newton milimeter, terus ini Newton meter tadi ya. Terus ini Newton, ini jadikan meter, sorry. DS-nya meter. Meter juga. Nah, jadi bisa dicoret nanti. Newton meter per meter pangkat 3, dicoret-coret jadi satuannya tegangan buntir nanti Newton per meter persegi. Tuh. Ya. Loh, kalau diameternya cuma 5 mili, ya jadikan meter gampangannya. Jadi 0,005. Tuh ya. Oke. Ini di dalam buku ini dihitung benar batas kelan buntir sebesar 40%. Ya, ini diabaikan. Yang penting rumus umum itu. Karena kalau kerja nanti umum itu yang dipakai.
Nah, ini sekarang. Kalau saya tadi pakai faktor keamanan dinamis 12, itu aman sudah. Nah, di sini tergantung tegangan ini, yaitu tegangan B ini ultimate stress ya. Ultimate stress bisa dilihat di tabel tadi, kalau S 50C berapa tadi ya, atau kalau saya buat soal diketahui ST 60 itu nggak usah dicari di tabel, ST 60 ya langsung 60 kg per milimeter persegi itu ya. SF1, F2, nah ini tergantung apa ini SF ini stability factor. Nah dari sini tadi ya, untuk bahan baja dan baja paduan faktor ini dinyatakan SF1 itu. Ya, bisa kita lihat. Faktor keamanan diambil SF1 5,6. Ini satu. Yang kedua, berdasarkan apa ini? Adanya lekukan, alur pasar, dan sebagainya itu poros jadi lemah karena berkurang luasannya. Nah, maka di sini ada faktor kedua. Sehingga nanti faktor 1 kali faktor 2. Nah, jadinya cukup besar. Ini bisa, kalau ini 3 di sini misalkan diambil 5 gitu aja sudah 15 ya. Di S sama dengan ini juga, ini tidak usah dipakai ya. Pakai rumus tadi. Jadi rumus ini tadi nah, rumus ini. Tapi tegangannya kalau diameternya tidak tahu, maka kalau diameternya sudah tahu, maka tegangannya bisa dihitung. Tapi kalau tegangan izin yang tahu, maka diameternya bisa dihitung. Tuh ya. Ini ada tabelnya kok, SF ini mana nih kok. Yang poros nggak usah, ini bisa lihat, nggak usah masak, nanti masak kita tinggalkan dulu. Nah ini perhatikan ada jari-jari ya. Nah ini juga kalau terlalu kecil ini menyebabkan porosnya agak kuat, apalagi siku-siku benar tambah nggak kuat. Ya, sekarang ini untuk hitungan sini ya. Coba tentukan diameter sebuah poros bulat, P-nya sekian, putarannya sekian. Nah, kalau hitungan seperti ini ya, bisa kita lihat. Ya. Loh, coba perhatikan SF1 berapa ini? SF1 6, SF2 2. Kalau dikalikan berapa ini? 12. Iya, makanya saya tadi mulai kemarin memberi gambaran 12. Bisa lebih, bisa kurang, ya tergantung jenis pembebanannya. Nah, sekarang coba kamu hitung dengan rumus rumusmu sendiri. Tidak ngikuti ini, kalau ini kamu bisa baca aja. Ya, coba kita hitung omeganya dicari, P-nya dulu, ini PD dulu, cari. Soalnya sama persis seperti ini, bahannya juga persis seperti ini, faktor keamanannya pakai yang saya tadi. Oke, langsung 12 gitu ya. Nah, hitung porosnya ketemu diameter berapa? 9 boleh. Torsi sudah ketemu. Nah, sekarang tegangan izin. Yang lainnya tegangan izin
Tadi di situ 58 toh. Tegangan ultimate-nya, maksimumnya. Itu beli poros sekian nggak ada. Yang ada itu kalau baca poros ya 25, 25,4 itu. Terus 20. Nah, akhirnya kita pakai yang diameter 1 dim. Nanti kalau dibuat dihaluskan ketemu diameter 24. Memang seperti itu. Jadi lebih baik dibesarkan. Dengan catatan itu tadi untuk beban yang mulus. Jadi beban yang tidak berubah sama sekali. Seperti untuk pompa misalkan, bisa juga. Tanpa menerima beban bending sama sekali. Benar-benar murni puntir. Kalau dipasang roda gigi, motor listrik pasang roda gigi, atau pasang puli, itu nggak bisa. Ada bendingnya besar itu, bendingnya. Tarian puli itu atau desaan roda gigi. Nah, itu menyebabkan gaya radial. Nah, untuk mengantisipasi ini, biarpun beban normal, ya, maka langsung aja PD-nya ini, ya, dikalikan kita pakai 2 sini. Ya. Kenapa gitu? Karena biarpun puntir murni, kan ada pasak. Pasak itu ngerti maksudnya? Nah, ini loh. Jadi kamu tadi diameternya ini ketemu 21, 22, 20,6. Berarti kan 21. Nah, ini nanti kan dikerowok. Nah, besarkan. Nah, tadi kamu ngitung ini. Diameternya ketemu 20,6. Dibulatkan jadi 24 lah. Dan di sini ada pasak nanti. Jadi poros itu dibolongi lagi, dikerowok. Jadi poros ini diameter anunya ini cuma efektifnya ini. Itu. Kalau ngerowoknya ini misalkan sampai 3 mili, berarti diameternya harus tambah 3 mili lagi. Itu. Gambarnya itu. Terus perlu diketahui, kalau dikerowok gini, boleh dikatakan sebenarnya kekuatannya itu tinggal diameter yang dalam. Ini nggak bisa ini sampai ke bawah, nggak bisa. Jadi kalau di sini 3 mili, berarti diameternya itu dikurangi 6 mili, seperti itu. Ngerti maksudnya? Halo, ngerti? Mbak. Nah, oke. Jadi kalau nanti kamu misalnya kerja suruh mendesain poros supaya aman, buat aja dayanya di 2 kalikan. Karena ada kejut dan sebagainya. Biarpun pompa itu aja murni puntir, tapi waktu start, nanti ya waktu mulai awal tidak ada beban langsung muter. Itu kejut itu. Nah, terus adanya ini, kerowokan ini. Nah, pasak pasti itu di poros pasti. Kalau nggak ada pasaknya nggak mungkin bisa mentransmisikan daya. Karena nanti di sini ada pasak atau spin, luarnya ada roda gigi atau ada puli, atau ada kopling, mesti ada pasaknya. Itu yang menghubungkan antara poros satu ke poros lainnya pakai. Nah, kalau misalnya tadi balik lagi kalau 20,6 jadi 21, kalau dalamnya ini misalkan 3 mili, nah ini diperbolehkan hanya berapa? DS per 8. Ya 3 mili. Ya, 3 mili
itu Ini ke perpus apa kantin, Nay? itu berlaku keliling gini, ya. Sehingga kalau ini diameternya poros 21, ini 3 mili, berarti Iya, Bu. 21 dikurangi 3 lagi. Jadi tinggal berapa? 15, Bang. Ya. Nah, hitungan sederhana tadi, kalau ketemu 20,6 dibulatkan jadi 21, karena ada pasak, maka diameternya jadi sama identik dengan 15 mili. 15 mili tadi dari mana? 21 dikurangi ini Pak, cowakannya 3 sama 3 di bawah. Iya. Biarpun cowakannya cuma 1, tapi ini dianggap ada apa keliling gini ya. Jadi diameternya berkurang itu. Yang lainnya nanti harus tahu. Ya. Nah, perhitungan sederhana ini kita tidak menghitung seperti itu. Seperti yang di Sularso ini teliti sekali ini ya. Teliti ada RR-nya ini ya. Jadi hitungannya ini teliti. Kalau kamu menurut ini ya boleh saja. Kalau saya nerangkan di sini, mungkin 3 kali, 4 kali pertemuan baru ngerti ini nanti. Cara ngambilnya dan sebagainya, alur pasaknya kok sekian dan sebagainya, wah, mohon maaf nanti. Itu hitungan sederhana aja. Jadi kalau tadi hitungan 10 kW, dengan memakai hitungan sederhana, PD-nya jadi berapa? Mulai awal tadi, sudah saya terangkan. Sebelum ini tadi. PD-nya dibuat berapa? Power yang direncanakan? Yuk. Jadi 2 kalinya 20 itu. Karena apa? Karena ada lubang pasak, ada sedikit-sedikit kejut dan sebagainya. Kalau menurut Sularso di sini ada bahan sudah jari-jari filet ini, ya ini juga mengurangi ini. Jari-jari filet itu ada alur pasak, berada kejut, sehingga bebannya dibuat 2 kali. Nah, sekarang kalau 2 kali ketemu berapa? Tinggal mengganti aja torsinya itu, putarannya tetap. Ketemu berapa? Kalau 2 kali powernya jadi berapa? 20 toh. Ya, ketemu. Harus dibulatkan ke atas. Kalau gitu 26, nggak ada ukuran 26 poros itu. 27, 28, 29 nggak ada. Yang ada 30. Biasanya 30 setengah, terus dibubut jadi 30. Jadi diameternya jadi berapa? Ditulis di situ pembulatannya didasarkan dari material yang tersedia di lapangan ya, atau di umum. Ditulis itu.
Gimana kata-katanya tadi? Kamu ulang? Coba diulang, dibaca diulang. Yang saya bilang tadi. Material berdasarkan yang ada di lapangan. Di lapangan atau di umum, maka diameternya dibuat 30 mm. Nah, jadi selanjutnya untuk hitungan sederhana pakai ini ya, yang terakhir, hitungan terakhir ini ya. Jangan lupa, pakai hitungan yang terakhir. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Dibagi jadi 42. Ya, kita nggak usah 30 itu aja. Nah, ada pertanyaan. Pak izin tanya Pak. Untuk bedanya poros yang dicowok sama enggak tadi itu apa Pak? Gimana? Untuk perbedaan fungsinya Pak, poros yang dicowok sama yang enggak tadi Pak. Itu apa Pak kegunaannya? Kalau yang tidak dicowok itu kok nggak ada. Semua mesti ada kerowokan mesti. Ada kerowokan, ada pasak itu. Karena kalau tanpa ada itu nggak bisa. Contoh soal ini nanti ya. Ini saya berikan soal, ngerjakan 3 orang paling enggak. Siapa yang cepat, yang benar, itu dapat nilai A ini nanti ya. Ini saya tunggu sampai jam 10. Ini soalnya sebentar. Ini juga hitungan seperti terakhir ini ya. Saya kirim ke grup. Gak kelihatan? Jadi poros penggeraknya yang atas ini ya. Nah, di sini ada roda gigi. Roda gigi bisa terpasang dengan poros ini, yaitu dipakai sambungan pasak itu, yang dikerowok tadi itu. Itu jelas kan bisa, kalau jelas nanti kalau rusak ya ganti semua. Kalau ke sana ini ada motor listriknya buang itu. Nah, makanya di sini pakai pasak. Kalau roda giginya rusak, tinggal ngambil. Itu ya. Ini ada pasak. Terus dihubungkan dengan roda gigi satunya. Ini roda gigi ini ke poros ini juga pakai pasak di sini. Ya, mungkin nggak pakai, pasti pakai. Nah itu makanya dayanya nanti didua kalikan gitu aja ya. Faktor keamanan seperti kemarin itu, seperti tadi. Ya, jadi ini diketahui powernya 5 HP. Ingat, HP harus jadikan apa? HP dijadikan watt, putaran 1500 RPM. Terus bahan poros dari ST40, ya ST40. Terus roda gigi 1 G1 itu ada 20 gigi. Roda gigi 2 ada 60 gigi. Nah, sehingga hitung poros diameter 1 ini berapa ketemunya. Nanti misalkan, misal ketemu diameternya 18, enggak mungkin. 18 harus dibulatkan ya. Bisa jadi 20 misalkan itu ya. Ini misal. Terus ini juga begitu. Diameter yang kedua ketemu 31,5. Ya enggak sekian. Enggak mungkin dibulatkan ke atas sekitar 35 jadinya. Itu ya. Ya, ada pertanyaan? Untuk faktornya berapa ya Pak? Nah ini untuk murni berapa? Yang sudah kamu hitung lagi. Tadi berapa kamu pakai? 12. Iya 12. Ya itu aja enggak apa-apa.
itu antara 10 sampai 15. Biasanya itu ya, umumnya itu 10 sampai 15. Kalau kecil 20 lebih. Bolak-balik tambah lebih lagi. Nah, ini kita lihat ini. Ya, bebannya harus gimana. Coba, ini 20 gigi. Ini 30 gigi, 60 gigi. Perhatikan ya. Semuanya coba lihat. Putaran G1 dengan G2, putarannya banyak mana? Putaran yang satu. G1 Pak. Benar, ya benar. Kenapa? Diameternya lebih kecil Pak. Iya. Kalau di sini berputar 1500 rpm, yang bawah berputar berapa rpm? Perbandingan giginya 20, ini 60. 500 rpm. Ya. Itu menyebabkan apa nanti? Yang berbeda. Putaran, Pak. Ya, putaran itu menyebabkan apa? Lambat. Ya. Omega. Omega. Ya sudah tahu, ya sudah. Itu 3 orang. Dulu-duluan ya.